Salam tani, selalu berinovasi. Kali ini saya akan upload mengenai waktu yang tepat untuk aplikasi baik pestisida ataupun nutrisi. Bagaimana waktu yang tepat? Saya gunakan, yang penting istilahnya tergantung dengan tujuan. Tujuannya mau apa? Mau aplikasi nutrisi yang didominasi atau mau pengendalian hama. Kalau memang untuk pencegahan, nutrisi yang didominasi itu biasanya dari pagi sampai jam 10 ya itu bisa, dan tergantung dengan cuaca. Sebenarnya dipengaruhi oleh cahaya kalau saya. Jadi menurut teori itu aplikasi di pagi hari sampai jam 9 misalkan. Nah itu kalau cuacanya terik, karena ada penguapan ketika dispray ke daun itu langsung menguap kalau aplikasi pestisida dan nutrisi di siang hari, karena terik matahari yang begitu panas. Tapi kalau seperti ini mendung ya tidak masalah, meskipun jam 12 siang tidak masalah, karena cahaya memang mempengaruhi. Kenapa harus di siang hari? Contoh, saya ini aplikasi dua ya, antara nutrisi dan insektisida ya, termasuk fungisida sudah ada di dalamnya, karena memang ini saya buat nabati. Jadi aplikasi yang sebenarnya itu tujuannya misalkan untuk hama ya, ada yang di malam hari boleh enggak? Tidak masalah, karena stomata di malam hari mulai menutup, tapi kita tujuannya untuk pengendalian hama ya tidak masalah. Terkecuali kalau memang aplikasi pupuk atau nutrisi di malam hari itu kurang tepat, karena tidak masuk ke dalam stomata, karena dia sudah menutup di malam hari itu. Nah kalau di siang hari aplikasi pestisida seperti ini ya, itu tujuannya untuk hama, dan aplikasi nutrisi itu tujuannya untuk tanaman. Makanya waktunya di siang hari. Bagaimana, ada pertanyaan ke saya banyak sekali, bagus pagi atau bagus sore. Nah saya rasa kalau seperti itu kita sesuaikan dengan tujuannya. Tujuannya untuk apa? Kalau di sore hari sebenarnya bagus untuk aplikasi pestisida, tapi kita lihat keadaannya, banyak angin atau tidak, karena nanti pestisidanya akan terbawa angin ya, kabut, kalibrasi, jadi hanya beberapa yang nempel ke daun, dan artinya itu kurang efektif. Saya rasa di pagi hari sangat efektif karena belum ada angin seperti ini, belum ada angin. Terus bagaimana dengan embun? Tidak masalah. Kalau misalkan embun mengurangi konsentrasi, ada pertanyaan yang mendetail ke saya, bagaimana ada embun kalau misalkan di spray itu mengurangi tingkat daya bunuh pestisida. Saya rasa kalau memang embunnya banyak, kita naikkan konsentrasinya. Itu simpel saja sebenarnya, tinggal kita pandai-pandai ya mensiasati, atau kita membaca situasi dari keadaan. Itu misalkan banyak embun berarti nambah air, ya kita tambah pestisidanya sedikit. Seperti itu untuk menambah efektivitas terhadap daya bunuh atau knockdown pada serangga. Ya misalkan pengendalian wereng atau pengendalian ulat seperti itu. Nah kalau pengendalian wereng, saya rasa itu efektifnya di sore atau boleh kalau mau di malam hari bisa, karena dia akan naik ya. Kalau di siang hari dia akan ngumpet di bawah ya, di sela-sela batang seperti itu. Nah secara umum aplikasi baik pestisida ataupun nutrisi itu bagusnya di pagi hari, karena stomata mulai membuka,
terus juga penguapan atau transpirasi belum begitu banyak, dan nanti ketika diterik matahari daun sudah mulai sangat aktif, itu akan diserap dan diproses langsung melalui fotosintesis. Itu akan sangat efektif ketika aplikasi nutrisi maupun pestisida. Nah, pestisida itu di pagi hari nanti akan diproses, apalagi yang menggunakan sistemik. Seperti itu saudaraku sekalian. Kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan bertanya sesuai dengan tema. Ya, terima kasih, semoga bermanfaat. Ada tambahan, bagaimana interval yang baik. Interval itu artinya jarak, ya, aplikasi berapa hari sekali, maksudnya seperti itu. Nah, aplikasi selain pengendalian juga diadakan pencegahan, kalau saya seperti itu. Nah, pencegahan yang baik itu 1 minggu sekali atau setiap 7 hari. Nah, nanti interval 7 hari ini penggunaan pestisidanya di rolling atau diganti-ganti maksimal 3 kali. Misalkan saudaraku sekalian menggunakan Dimehipo, aplikasi sekarang Dimehipo, besoknya Dimehipo, dan besoknya lagi mestinya diganti karena kita ada rolling pergantian bahan aktif. Nah, terus diganti 2 kali. Nah, kesananya mau menggunakan Dimehipo lagi itu tidak masalah. Nah, tujuannya rolling atau pergantian setiap beberapa kali aplikasi itu untuk mencegah hama lebih bandel, karena ada resisten atau kekuatan tubuhnya meningkat ketika kita aplikasi beberapa kali dalam bahan aktif yang sama seperti itu. Nah, terus air juga mempengaruhi. Kenapa biasanya setiap atau ada beberapa produk organik yang menggunakan harus air bersih? Kenapa tidak bisa air solokan misalkan? Selain tercampur dari pestisida, juga ada istilahnya lebih baik karena tidak menyumbat atau tidak menghambat masuknya kepada stomata. Nah, seperti ini sudah bagus sebenarnya. Nah, air seperti ini sudah baik. Seperti ini, asal tingkat kekeruhannya itu tidak begitu keruh. Ya, kalau sangat keruh itu akan menghambat masuknya ke dalam stomata. Dan juga kalau banyak lumpur, artinya keruh itu banyak mengandung lumpur. Lumpurnya ini bisa menempel kepada daun. Dan nanti kalau menggunakan insektisida yang kontak, apalagi kontaknya kuat, itu akan mudah gosong karena menempel kepada daun, terkandung banyak lumpur. Nah, di dalam lumpur itu pastinya banyak mengandung pestisida, terutama yang kontak misalkan. Nah, itu akan rentan daun terbakar seperti itu, karena terbakarnya daun akibat daun tidak mudah menyerap karena terkandung beberapa banyak lumpur seperti itu. Nah, makanya air juga berpengaruh terhadap serapan pestisida, karena lubang-lubang stomata jika tertutup oleh banyak lumpur itu dia akan mengganggu penyerapan. Misalkan kan stomata ada di bawah, aplikasi kita di atas. Nah, stomata juga berada di atas, tapi kebanyakan di bawah. Seperti itu. Nah, kalau misalkan kita aplikasi di atas, misalkan menggunakan air yang bersih, ya seperti ini, solokan atau di saluran-saluran tersier biasanya suka bersih, tapi terkadang ada yang di petakan sawah. Nah, itu hati-hati juga. Kita ada beberapa yang air toleran di petakan sawah, kita lubangi lah sedikit lah, pasti udah pada paham ya yang biasa aplikasi seperti itu.
Nah itu kalau terlalu banyak mengandung lumpur itu sayang nanti aplikasinya, terus juga penggunaan pestisidanya itu tidak begitu, daya bunuhnya akan berkurang ya, karena dia ada yang menempel kepada lumpur, dan ada beberapa lumpur yang bisa ya, kalau istilahnya tanah itu ya semua kembali ke tanah. Ada beberapa lumpur yang bisa dia bereaksi terhadap residu pestisida. Nah itu kalau makanya kalau banyak lumpur nanti dia bisa mengurangi kualitas dari pestisida itu. Ya ada beberapa yang toleran lah. Ya air yang dari solokan bagian atasnya itu sudah baik, sudah bagus, asal tidak setelah hujan. Kalau setelah hujan biasanya sih banyak lumpur. Nah seperti itu saudaraku sekalian.